Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. بعد أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, setelah kita makan sahur, kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan juga yang akan kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam Allah limpahkan kiranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya juga akan berikan judul yang berkenaan dengan motivasi diri pada bulan Ramadan. Motivasi itu bisa juga datang pada diri kita sendiri dan bisa juga datang dari orang lain. Kalau istilahnya ada dari internal dan eksternal. Motivasi itu adalah sebuah dorongan. Dorongan itu bisa juga yang saya katakan dari orang lain dan juga dari kita sendiri. Nah, dorongan inilah yang membawa kita untuk lebih baik. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan malah jauh dari sebelum itu kita sudah mulai keinginan kita untuk mendapatkan dan menjumpai Ramadan itu. Maka di bulan Rajab itu sering kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab dan Sya'ban itu, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, apa himmah, apa yang kita inginkan di bulan Ramadan itu? Maka salah satu dari motivasi itu adalah himmah. Himmah itu adalah keinginan. Orang yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu dia akan laksanakan apapun program yang dilaksanakan bulan Ramadan, baik itu yang namakan puasa di siang hari maupun juga adalah salat tarawihnya juga di malam hari, dan termasuk juga ibadah-ibadah lainnya. Karena di bulan Ramadan itu banyak hal yang kita terima, banyak hal juga yang pahala diberikan oleh Allah. Ya, apalagi kita banyak bersedekah, berinfak. Maka kita jauh-jauh di sebelum bulan Ramadan itu sudah siapkan mendapatkan pahalanya dari Allah. Apalagi bulan Ramadan itu banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi ashrin amsalha ila sab'amiyatin di'afin. Kata Rasulullah, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah itu bi ashrin amsalha ila sab'amiyatin di'afin, dari 10 lipat ganda sampai 700. Nah, sama halnya kita menanam sebuah atau biji, yang biji itu kita tanam dia akan tumbuh jadi 7 ranting, dan setiap ranting itu adalah 100 biji. Kalau 7 itu adalah 700. Siapa orang yang tidak ada ingin untuk mendapatkan yang seperti itu? Maka oleh karena itu adalah himmah itu tidak dari diri kita dulu. Keinginan itu adalah dari kita sendiri. Dan himmah itu juga adalah datang dari kita. Ya, hati kita yang menyuruh. Jadi kalau hati itu memang perlu di-manage, dan hati kita juga harus kita namakan dengan mengatur bagaimana kita bisa untuk melakukannya itu. Bagaimana kita akan bisa melaksanakannya itu. Kalau kita tidak manage hati itu, kalau kita tidak lakukan apa yang kita inginkan,
jauh-jauh di bulan Ramadan itu semuanya menjadi buyar juga. Maka banyak ketika datang bulan Ramadan itu ada orang yang acuh tak acuh, datang bulan Ramadan biarkan saja, ada yang berjualan, ada yang segala macam, tidak mau tahu juga. Ada juga yang ingin di bulan masuk bulan Ramadan, semua akan dilakukan, dia akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu. Nah, yang ingin itu ada datangnya dari orang-orang yang sakit. Orang sakit itu memang keinginannya tinggi. Ya, kenapa tinggi? Karena adalah dia terbaring, kada impus, pasang impus kalau macamnya, dia ingin seperti kita ke masjid dan segala macamnya. Tapi ketika dia sudah sakit, lalu kemudian sembuh, apa keinginan itu akan menjadi buyar lagi. Jadi himmah itu penting itu. Itu salah satu motivasi yang perlu ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Nah, ini adalah untuk membersihkan diri. Apalagi Ramadan itu adalah salah satu untuk menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Ada dua yang bisa menghapuskan dosa itu. Yang pertama adalah Ramadan. Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan itu, Allah akan ampunkan dosanya. Nah, mulai kita tadi sudah makan sahur sampai nanti setelah kita berbuka, maka itu adalah selesai dosa kita. Semua yang berkenaan dengan dosa yang kita lakukan Allah ampunkan lagi. Cukupkah itu? Belum lagi. Ya, ada lagi, namakan lagi setelah itu sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu juga mengampunkan dosa. Setelah kita berbuka, lalu kemudian setelah itu sholat maghrib, sholat isya, lalu kemudian itu adalah sholat malam, sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Allah ampunkan dosa lagi. Nah, siapa orang yang tidak ingin ya 24 jam ya Allah itu akan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, salah satu juga yang mengampuni dosa adalah puasa seperti yang saya katakan tadi. Buktinya adalah ketika kita sholat tarawih itu dibaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna itu adalah menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbeda dengan istighfar. Kalau istighfar itu hanya menutup. Nah, jadi kalau menutup salah kita astagfirullahaladzim. Ya, kan itu bahasa Arab itu istighfara, yastaghfiru istighfaran. Jadi istighfar itu menutup. Jadi kalau menutup sama dengan kalau dulu jadi pegawai sama dengan Pak Haji itu ya. Itu dengan mesin tik. Kalau mesin tik itu di tip X. Jadi kalau di tip X itu bisa dilihat juga. Bisa dilihat di belakang, tapi di depan tidak terlihat karena ditutup. Nah, itu mungkin barangkali dengan istighfar. Nah, tapi kalau kita berpuasa itu tidak menutup tapi menghapus. Nah, jadi menghapus. Siapa orang yang tidak berdosa coba? 11 bulan kita dalam 1 tahun itu, lalu kemudian banyak salah dan lupanya. Yang mana yang namakan manusia itu sifatnya adalah al-khata' wa nisyan, tersalah dan terlupa. Ya, tersalah itu berpotensi juga berdosa. Ya, terlupa berpotensi juga. Nah, salah satunya adalah dengan inilah. Jadi maka oleh karena itu himmah yang ada pada diri kita itu inilah harus dibangkitkan. Harus dibangkitkan. Dan kalau boleh saya bertanya, mana yang paling banyak ya subuh hari ini dan subuh yang sebelumnya? Ya mungkin barangkali sebelumnya mungkin ramai ya. Saya juga melihatkan. Karena kalau malam tuh kentayangan juga. Kalau saya malam berkentayangan juga. Nah, pagi ini sempat kita lihat. Yang banyak itu adalah di malam. Kemudian pagi itu menjadi kurang. Barangnya adalah salat yang paling baiknya yang mendapatkan orang-orang yang beriman itu adalah salat subuh itu dilihat. Jadi Rasulullah mengatakan kalau salat subuh itu, orang yang salat subuh itu bisa dilihatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau lihatkan orang-orang yang Islam itu mana kita lihat? Itu lihat di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu banyak orang pergi ke masjid. Nah, itu adalah orang Islam, tapi adalah sholat subuh itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi maka oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita akan bisa melaksanakan program Allah itu sendiri adalah puasa di pagi hari atau di siang hari dan malamnya adalah qiyamul lail. Maka Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuh. Maka Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang diwajibkan oleh Allah itu puasa di siang harinya. Nah, ini yang kita lakukan, puasa di siang harinya.
Cukupkah sampai di sana? Belum. Wasanantu alaikum. Nah, sanantu itu disunatkan. Jadi kalau sunat itu bukan sunat biasa, tapi adalah sunat yang muakkad. Kalau muakkad itu adalah yang dikuatkan. Jadi kalau misalnya salat malam, salat tarawih itu diwajibkan, siapapun orang yang tidak melaksanakan salat tarawih itu berdosa. Tapi justru tidak, disunatkan. Jadi sunat muakkad itu pahalanya sama dengan wajib. Sama dengan wajib. Jadi ketika kita melakukan salat tarawih itu pahalanya luar biasa. Itu adalah wajib. Allah pahalanya adalah pahala wajib. Nah, maka oleh karena itu inilah yang kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi kedua adalah syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum ya wa sanatu alaikum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Jadi bulan Ramadan itu kata Rasulullah itu adalah satu bulan yang diwajibkan puasa di siang hari. Kemudian disunatkan qiyamul, artinya beribadah di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Nah, barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari, dia lanjutkan adalah qiyamul lail di malam harinya. Jadi puasa itu tidak hanya di siang hari, tapi justru ada juga malam, ya juga malam. Jadi kalau waw di sana itu dinamakan waw ataf. Jadi kalau waw ataf itu adalah apapun perintah Allah yang pertama itu dilanjutkan yang kedua. Perintah Allah itu adalah puasa siang hari, tapi juga setelah itu lanjutkan adalah sholatul lail, ya qiyamul lail, itu lanjutkan itu. Nah, boleh tidak kalau misalnya hanya kita puasa saja tapi tidak sholat tarawih? Ya boleh, ya itu belum sempurna nih, itu belum sempurna. Ya, kita sah juga untuk melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat tarawih itu belum sempurna. Makanya Al-Baqarah 187 itu mengatakan summa atimul siyam ilal lail. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa kamu itu sampai malam. Nah, jadi kalau orang yang tidak sholat tarawih itu ya tidak sempurna puasanya, gitu kata Allah ya. Jadi maka oleh karena itu mari kita bersama-sama ya, mari bersama-sama meramaikan masjid, beribadah. Ya ibadahnya bukan hanya tarawih saja, tapi subuh juga. Setiap waktu ya ada diramaikan. Karena itu tuntut di sana adalah bagaimana kita himmah itu memotivasi diri. Keinginan kita itu bisa beribadah bulan Ramadan. Karena jadikanlah bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang istimewa ya. Bulan istimewa. Dan kita belum tentu juga lah. Apakah tahun depan kita ketemu lagi ke atau tidak, itu Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu itu. Kenapa juga kita tidak pergunakan, kita perlaksanakan ibadah di bulan-bulan atau tahun ini. Kemudian apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah. Itu yang pertama adalah yang menghapuskan dosa itu adalah puasa. Yang kedua adalah salat. Nah, salat ini juga penting. Ya, yang pertama sekali yang diterima oleh Allah itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumil qiyamah as-salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi salat itu penting itu. Nah, dalam salat itu kita baca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan wa'fu anni itu lain namakan menghapus lagi. Jadi dua yang menghapuskan dosa, puasa dan salat. Nah, maka oleh karena tidak boleh kita tinggalkan itu, tidak boleh kita tinggalkan. Jadi itu diantaranya adalah motivasi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah himmah, keinginan kita itu perlu diulang lagi, ya, diulang lagi, berikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat melaksanakannya itu. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, adalah membersihkan diri. Jadi kita tidak ada yang tidak berdosa. Ustaz aja berdosa, siapapun berdosa. Yang namanya manusia juga adalah berdosa. Di saat inilah bulan Ramadan juga diberikan oleh Allah yang kata Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi kalau kita ingin jadi umat Rasulullah, jangan sampai kita mengabaikan bulan Ramadan ini semua yang berkenaan dengan ibadah-ibadah. Kemudian yang ketiga adalah wasilatul arham. Nah, tentu adalah hubungan silaturahim. Nah, kalau tidak ke masjid, mungkin orang tidak kenal dengan kita. Ya, orang tidak kenal dengan kita. Dan banyak kita bersilaturahim di masjid, kita makin banyak pergaulan, masih banyak teman
yang mungkin barangkali ketika kita mendapatkan kesulitan, makanya kita bersama-sama jamaah Masjid Al-Hijrah. Nah, ini bayangkan. Tapi kalau hanya kita rumah dijadikan kubur hanya untuk tidur, ya tentu kita tidak tahu dengan orang, dan mungkin barangkali justru ada orang tidak juga mau membantu kita. Kalau saya dulu di Balimbing, kalau orang tidak salat ke masjid, tidak pernah juga bersama dengan masyarakat, mati dia, saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Ya, cari orang yang mau. Tapi kalau dia ke masjid, dia salat berjamaah, dia melakukan silaturahim, bagus dia berjamaahnya. Yang meninggal ya kita wajib bagaimana bersama-sama melihat. Nah, inilah yang perlu kita jaga, inilah yang harus kita bina. Nah, mudah-mudahan dengan 3 itu ya, untuk memotivasi diri, jangan abaikan semua yang berkaitan dengan ibadah. Apakah itu ibadah bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa kah? Apakah itu yang dinamakan dengan qiyamul lail, salat tarawih, jangan kita tinggalkan selagi kita sehat. Ya, selagi kita sehat. Minta kepada Allah agar tahun ini diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah. Ya, agar kita sempurna dan kita berikan puasa yang tahun ini adalah ibadah dan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dari awal sampai akhir. Jadi puasa itu tidak hanya 10 yang pertama, kemudian pertengahan dan terakhir, tapi justru ada ayyamam ma'dudat. Itu ada beberapa hari. Jadi kalau puasa yang dimulai dari hari Rabu, maka penuhlah puasa kita 30 hari. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.